Profesor Priyatno, dan terlebih pemangku hajat manakib pada malam hari ini Ibu Hajah LB Verliana, seluruh ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Pada bulan Syawal ini kita sudah berada pada hampir sudah ujung 10 hari terakhir pada bulan Syawal. Kita kembali refleksi terhadap pencapaian pada bulan Syawal ini, terutama pencanangan yang dicanangkan oleh Pangarsa Agung guru kita Abah Os melalui kitab Fadhailus Syuhur, di mana Pangarsa Abah yang sudah diulang-ulang dari awal sampai hari ini, malam ini, tentang makna bulan Syawal. Apa yang harus kita refleksikan? Tentunya makna dari apa yang diajarkan Pangarsa Abah kepada kita. Kita evaluasi, kita muhasabah diri kita. Di mana Pangarsa Abah memberikan makna shin bimakna syajarah. Disampaikan oleh para kiai semuanya. Makna syajarah adalah kalimatun thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Artinya bahwa pada bulan Syawal ini sudah pasti kita berada pada titik setar awal. Titik setar awal itu diawali dengan pentalkinan, pembaiatan, kalimah thayyibah, kalimatul isbat, syajarah thayyibah berupa kalimah la ilaha illallah. Di mana ketika kalimah ini sudah ditanamkan, sudah ditalkinkan, sudah dibaiatkan, mari kita ulas kembali, kita tengok kembali apa yang akan diberikan Allah kepada orang yang sudah ditalkin, kepada orang yang sudah mau berbaiat kalimah la ilaha illallah. Dalam surat Al-Fatah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba wa maghanima katsiran ya'khudunaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini merupakan janji Allah kepada orang yang sudah mau berbaiat. Allah berfirman, sungguh Allah ridho kepada orang-orang mukmin yang sudah berbaiat di bawah pohon. Dalam sejarah ayat ini turun adalah ketika para sahabat berbaiat kepada Rasulullah di bawah pohon yang berada di Hudaybiyah. Tidak kurang dari 1.400 sahabat yang saat itu berbaiat talqin kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah makna syajarah
Karena pohon yang digunakan untuk berbaiat itu dalam sejarah sudah dipotong oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Akan tetapi makna syajarah akan tetap abadi sampai hari kiamat, yaitu bukan makna pohon yang pohon lahiriah, tapi makna pohon di sini adalah bermakna pohon kalimah syajarah la ilaha illallah. Janji Allah yang pertama kepada orang yang sudah mau berbaiat tadi, satu ridho. Allah telah ridho. Orang yang sudah menerima talqin, itu Allah satu berjanji akan ridho. Ketika Allah sudah ridho, maka keridhaan Allah itu yang akan mengantarkan kepada orang mukmin menjadi bisa. Tidak lagi kita menjadi bisa, tapi dibisahkan. Yang orang mukmin yang biasa itu mampu, tapi bagi orang yang sudah diridhoi oleh Allah dimampukan, dan seterusnya. Kita beribadah itu diibadahkan, sholat kita disolatkan. Karena la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, tiada upaya, tiada kekuatan kecuali itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, orang yang berbaiat ditalqin, Allah akan memberikan keridhoannya kepada orang. Kemudian setelah ridho, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina yubayyuna tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim. Allah akan selalu memperhatikan hati mereka. Allah akan senantiasa membimbing hati mereka. Oleh karena itu, pada bulan Syawal para sahabat memberikan makna wusul. Wusul itu disambungkan seseorang itu, orang mukmin sudah dikonekkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-wusul ilallah, nyambung kepada Allah. Kebalikannya putus. Kebalikannya munfaslu. Kebalikannya terputus itu adalah connect, sudah connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah connect kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian alif bimana usul. Usul itu makna pokok. Lah pokok ajaran dasar, undang-undang dasar itu pokok. Pokok ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ajaran iman, Islam, ihsan. Bagi orang mukmin yang sudah ditalqin, makna usul di sini adalah makna batiniyah. Al-usul fil badaniyah, yaitu hati. Ketika hati ini menjadi pokok dan akan menggerakkan seluruh organ-organ tubuh yang lain, maka tentu hati ini fungsinya harus benar-benar normal, harus benar-benar diperhatikan. Oleh karena itu, bagi orang yang sudah ditalqin, Allah akan senantiasa memperhatikan, melihat, dengan apa? Membersihkan hatinya. Kemudian mengendalikan hawa nafsunya. Ini janji Allah. Setelah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim. Allah akan menurunkan kedamaian di dalam hidupnya. Hidupnya ayem, tentrem. Oleh karena itu, di antara sifat-sifat perilaku orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah ditalqin dalam ayat lain,
Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang bersifat Rahman adalah mereka yang berjalan di muka bumi. Artinya bertindak, bersikap, mengambil keputusan itu hauna. Dengan tenang dan pasti. Tidak teledor, tidak sombong. Makna tenang di sini bukan berarti makna batu, lelet, kendu, lemot, tidak. Tapi langkahnya mantap, pasti, tidak gerusa-gerusu. Itu tanda ibadur rahman. Artinya ibadur rahman itu siapa? Ya, orang mukmin yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ayat berikutnya firman Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ketika dia berhadapan dengan orang yang tidak mengerti dan mengolok-oloknya, mengata-ngatakannya, maka hamba Allah ini akan menjawabnya dengan damai. Kita banyak menjumpai, karena di dunia kita ini sekarang, dunia digital, dunia medsos, begitu mudahnya orang menjastik, terutama orang yang kayak kita, apalagi sahabat, ya Allah. Ujiannya ya memang berat. Ujian berat itu ketika menghadapi orang yang tidak tahu. Mereka mudah menghujat, begitu mudahnya mengolok-olok, begitu mudahnya menghina-hina mereka. Nah, orang yang sudah ditalkin, hatinya tenang, Allah menurunkan ketenangan di dalam hatinya, dan Allah kemudian menurunkan ilmu di dalam hati dan pikirannya, mereka bisa menjawab omongan orang-orang yang jahil ini dengan perkataan yang damai. Tidak ganti mengolok-olok. Tidak mudah membalas perkataan ucapan yang justru bertentangan dengan ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al muslimu ma salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang itu orang yang kalau sudah menjadi orang muslim, nah orang muslim itu harus orang yang orang lain selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Wal mu'minu man amanan nas. Orang mukmin itu yang sejati nanti mereka orang ketika manusia sudah aman berada di sisinya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Kembali kepada janji Allah untuk orang-orang yang ditalkin. Setelah fa'anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan qaribah. Allah akan memberikan kemenangan dalam waktu dekat. Artinya orang yang sudah ditalkin itu dia akan mudah mengalahkan musuhnya. Terutama musuh nafsu. Dia bisa diberikan jalan untuk mengendalikan hawa nafsunya. Bagaimana cara membersihkan hatinya. Bagaimana untuk mengendalikan hawa nafsunya. Itu Allah memberikan kemudahan. Dan kemudian endingnya Allah akan memberikan kemenangan. Dan yang terakhir, apa janji Allah kepada orang yang sudah ditalkin dan dibiat ini? Dengan kalimat, la ilaha illallah. Wa maghanima katsiratan ya'khudunah. Allah akan memberikan ghanimah, harta jarahan. Artinya Allah akan melimpahkan materi yang lebih.
kepada orang yang sudah besar, sudah benar-benar menjalankan apa yang ditanamkan oleh guru mursyid kepada orang mukmin ini, yang wajib, yang perintah dilakukan dikerjakan, yang sunnah dikerjakan, yang larangan dihindari ditinggalkan. Ketika sudah istiqomah, maka Allah akan memberikan lebih, dunia yang lebih, harta yang lebih untuk di kehidupan di dunia sebagai wa ma ghanima katsiratan ya'khudunaha. Harap kita perhatikan, kita maklumi bersama bahwa makna kalimah thayyibah la ilaha illallah itu berada pada 3 grade, 3 tingkatan. Lah kita ini berada di tingkatan yang mana? Di mana la ilaha illallah itu grade yang pertama, tingkatan yang pertama adalah aila ma'budah. Tiada Tuhan yang berhak untuk disembah illallah kecuali Allah. Ini untuk pemula. Bagi para pemula itu makna la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Akan tetapi untuk grade yang kedua meningkat lagi, makna la ilaha illallah itu ay la maksudah. Tidak ada yang kutuju, tidak ada yang aku mau kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada grade ini sampai kepada ahli thariqah. Ilahi anta maksudi waridho kaman lubi. Ya Allah, hanya engkau yang aku mau dan ridhomu yang aku cari. Atini mahabbataka, limpahkan, berikan cintamu kepadaku ya Allah. Mahabbataka dan ma'rifatah dan ma'rifatmu kepadaku. Wa atini ma'aka abadah. Kemudian grade yang ketiga adalah ahlul fana. Grade ahlul fana ini memberikan makna la ilaha illallah adalah tiada yang wujud yang di muka bumi ini kecuali Allah. Ada yang lebih mudah, tiada yang ada kecuali yang ada. Tiada Tuhan kecuali Tuhan itu sendiri. Tiada. Jadi makna la ilaha illa anta. Ta di situ ya mana ta kamu hanya kamu Allah. Engkau Allah. La ilaha illahu tiada hu kecuali dia Allah. La ilaha illa ana. Ana di situ adalah ana Allah. Maka tiada yang wujud di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah mengistimewakan kita, melimpahkan keberkahannya kepada kita. Berkah karomah pangarsa guru agung Syekh Muhammad Abdul Khosyaf Maslul, segalanya, semuanya, selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.